Pernah dengar kisah Malin Kundang? Tapi, gimana jadinya kalau dalam kisah legendaris ini, Malin gak sendirian, tapi ditemani sahabatnya, si ondel-ondel yang hobi ngamen sambil joget? Siap-siap ketawa sekaligus mewek. Karena ini kisah sedih yang dibumbui kocaknya ondel-ondel. Assalamualaikum teman-teman semua. Selamat datang di channel paling gokil, paling receh, tapi juga penuh hikmah. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk like dulu videonya, komen yang sopan tapi ngakak, dan subscribe supaya kamu gak ketinggalan kisah lucunan legendaris lainnya. Yuk sama-sama kita tulis sholawat untuk Nabi Muhammad dan keluarganya di kolom komentar kilauan. Tulis juga kamu nonton dari mana nih? Dari Padang, Bekasi, atau dari dalam kardus ondel-ondel juga boleh. Wajah tersenyum dengan mulut terbuka dan mata menyipit. Di suatu perkampungan kecil di pinggiran pantai Sumatera Barat, hiduplah seorang pemuda yang sangat sederhana. Namanya Malin Kundang. Kalau orang-orang biasanya punya sahabat manusia, lain cerita dengan Malin. Sahabat karibnya sejak kecil adalah sesosok makhluk unik, besar, tinggi, dan suka joget, yakni ondel-ondel. Bukan ondel-ondel biasa yang cuma berdiri diam di pinggir jalan buat narik saweran, tapi ondel-ondel yang bisa ngomong, bisa nari, bisa ngupil, walaupun lubang hidungnya dari anyaman bambu, dan bahkan bisa main lato-lato dengan dua kelapa muda. Malin dan ondel-ondel memang udah kayak pasangan duo yang gak bisa dipisahkan. Dari pagi sampai sore, mereka main bareng, kerja bareng, bahkan tidur pun sering barengan. Tentunya Malin di rumah, dan ondel-ondel di sudut dapur dekat tumpukan karung beras. Sehari-hari, Malin bantu ibunya jualan gorengan keliling. Ibunya, seorang wanita parubaya yang tabah dan baik hati, menjajakan gorengan dengan suara khas, bakwan, tahu isi, pisang goreng anget, buk. Biasanya, Malin jalan kaki sambil bawa keranjang di kepala, dan ondel-ondel di belakangnya nari-nari sambil bawa gendang mini yang bunyinya kadang fals karena kulit gendangnya udah diganti plastik bungkus kopi. Karena kampungnya dekat pantai, mereka juga sering cari kerang bareng di waktu sore. Malin ngorek-ngorek pasir, ondel-ondel berdiri jagain, sambil sesekali ngagetin kepiting kecil pakai tarian dadakan ala flash mob. Pernah suatu hari mereka nemu kerang besar banget, dan ondel-ondel langsung ngira itu alien. "Lin, ini MAH bukan kerang, ini MAH satelit jatuh. Jangan dipegang. Nanti kita dikirim ke Mars," katanya panik. Malin cuma geleng-geleng kepala sambil ketawa ngakak. "Ondel, itu kerang, isinya bisa dimasak sama kuah santan. Nggak semua yang gede itu alien, ya." Meski hidup serba pas-pasan, mereka selalu punya alasan buat tertawa. Malin gak pernah minder, dan ondel-ondel selalu punya jokes receh yang bikin suasana jadi cair. Setiap malam, mereka duduk di depan rumah sambil mandang langit. Malin sering bilang, "Ondel, suatu hari gua pengen jadi orang kaya. Biar emak gua bisa makan rendang tiap hari, gak cuma tahu goreng doang." Ondel-ondel ngangguk-ngangguk bijak, padahal matanya melotot kayak biasa. "Lu pasti bisa, Lin. Tapi janji ya, kalau udah sukses, jangan lupakan emak lu, dan jangan lupakan gua, yang tiap hari nemenin lu ngasih tepuk tangan palsu pas lu gagal stand up di depan ayam tetangga." Tahun demi tahun berlalu, kampung makin ramai. Tapi penghasilan Ibu Malin tetap sama. Kadang cukup buat makan, kadang harus ngutang cabai ke warung Uwak Salmah. Melihat ibunya makin tua, dan ekonomi tak kunjung membaik, Malin pun merasa tekadnya makin kuat. "Ondel," katanya suatu sore saat mereka duduk di perahu reot yang udah gak bisa dipakai melaut, "Gua mau pergi, merantau, cari kerja, cari uang. Gua pengen ngerubah nasib. Gua pengen jadi orang penting." Ondel-ondel langsung berdiri dan dramatis banget, tangannya ke udara. "Jangan, Malin, jangan tinggalkan gua." Tapi setelah beberapa detik, dia duduk lagi. "Ya udah deh, gua ikut." Tentu saja kepergian itu tidak mudah. Sang ibu awalnya menolak. "Malin, kamu masih muda. Bagaimana kalau di sana kamu susah? Bagaimana kalau kamu sakit? Bagaimana kalau kamu gak bisa makan rendang karena harganya mahal?" Malin memeluk ibunya dan menjawab dengan nada penuh haru, "Mak, percayalah. Malin akan jadi orang sukses. Malin akan kirim uang tiap bulan, buat mak beli lemari baru, kipas angin baru, dan panci anti lengket." Ibunya pun terdiam, sambil memeluk Malin dengan mata berkaca-kaca. Esok paginya, sebelum matahari terbit,
Malin dan ondel-ondel berjalan ke pelabuhan kecil. Mereka cuma bawa satu tas isi baju, 2 bungkus kerupuk Palembang, dan 1 termos teh manis yang bocor sedikit di bagian bawah. Sebelum naik ke kapal, ondel-ondel kasih Malin 1 benda spesial, stiker kecil bertuliskan, "Ondel Squad, Never Give Up," dengan gambar ondel-ondel lagi angkat barbel. "Buat penyemangat di kota nanti. Jangan lupa tempel di dompet lu," kata ondel sambil tepuk-tepuk pundak Malin. Kapal pun berlayar, perlahan meninggalkan kampung halaman. Ondel-ondel duduk diam, matanya menatap ke cakrawala. "Lin," katanya, "gua nggak tahu kita akan jadi apa nanti. Tapi yang penting, jangan pernah lupakan tempat kita berasal. Gua sih nggak masalah kalau lu berubah jadi sultan, tapi jangan sampai lu berubah jadi orang yang lupa rasa kerupuk." Malin ketawa, "Gua janji, Del. Gua janji." Dan begitulah kisah dimulai. Kisah tentang Malin Kundang, pemuda tangguh yang membawa harapan besar, dan ondel-ondel, sahabat setia yang siap menemani suka dan duka, tawa dan air mata. Bersama, mereka mengarungi kehidupan dengan semangat dan gendang. Sebuah duo yang tak biasa, dengan mimpi yang luar biasa. Perjalanan Malin dan ondel-ondel di perantauan bukanlah kisah semudah membalik gorengan di wajan anti lengket. Sesampainya di kota pelabuhan yang ramai, yang katanya pusat perdagangan terbesar kedua setelah pasar kaget di kampung mereka, Malin dan ondel-ondel langsung dibuat kaget. Gedung-gedung tinggi menjulang seperti tumpukan tahu kotak, kendaraan hilir mudik seperti semut kejar diskon, dan yang paling membingungkan adalah harga makanan. Nasi Padang di sini nggak bisa minta kuah banyak seenaknya. Apalagi tambah rendang, bisa bikin dompet jantungan. Mereka menginap di rumah petak sempit bersama 6 perantau lain yang semuanya juga baru datang. Satu kamar dihuni bareng Pak Kumis yang hobinya ngorok pakai nada koplo, Mas Darto si seniman pantomim gagal, dan Bang Jack yang suka main sulap tapi nggak pernah berhasil nemuin kartu yang dipilih penonton. Sementara itu, ondel-ondel harus tidur berdiri di pojok kamar karena badannya nggak muat rebahan. Kadang kalau malam, kepalanya jatuh ke ember cucian dan bikin seluruh kamar bau daun pepaya rebus. Hari-hari pertama mereka cari kerja benar-benar bikin kepala pening. Malin sempat ngelamar jadi tukang angkut di pelabuhan, tapi gagal karena dia malah sibuk selfie bareng kapal kontainer. Ondel-ondel juga sempat daftar jadi badut ulang tahun, tapi ditolak karena mukanya dianggap terlalu ekspresif dan bisa bikin anak-anak nangis ketakutan. Akhirnya mereka kerja serabutan. Malin jadi tukang sapu di warung pecel lele, sementara ondel-ondel jadi penghibur jalanan yang joget sambil bawa kotak saweran. Hebatnya, gaya joget ondel-ondel berhasil menarik perhatian banyak orang. Ada yang kasih uang, ada yang kasih pisang, bahkan ada yang ngasih baju bekas karena kasihan lihat ondel-ondel pakai sarung bolong di bagian belakang. Suatu hari, saat mereka tampil di taman kota, seorang pengusaha kaya pemilik kapal dagang melihat aksi mereka. Dia tertawa terpingkal-pingkal melihat Malin pura-pura jadi ayam dan ondel-ondel main gendang sambil salto. Walaupun saltonya cuma setengah, dan akhirnya jatuh ke gerobak somai. "Kalian ini lucu banget," kata si pengusaha. "Mau nggak ikut saya keliling kota untuk hibur tamu-tamu kapal saya?" Malin dan ondel-ondel tentu saja langsung terharu. Itu pertama kalinya mereka ditawari kerja yang menghasilkan uang beneran, bukan cuma receh dan kulit rambutan. Sejak hari itu, hidup mereka mulai berubah. Mereka mulai dikenal sebagai duo lucu lautan. Penampilan mereka viral di kota pelabuhan, bahkan masuk koran lokal dengan judul "Ondel-ondel joget di tengah ombak, Malin Kundang bikin lawakan gagal nangis di atas kapal." Semakin hari, Malin makin jago berdagang. Ia belajar cara menjual hasil laut, belajar menawar harga, bahkan sampai bisa bahasa asing walau cuma 1 kalimat, diskon, please. Ondel-ondel pun ikut belajar. Dia jadi ahli logistik yang bisa menyusun tumpukan ikan kering rapi seperti origami. 5 tahun berlalu, Malin sukses jadi saudagar kaya. Dia punya kapal sendiri, toko sendiri, bahkan punya merek sambal sendiri yang namanya Sambal Kundang, pedesnya nampol, nyesel nggak coba. Rumahnya besar, pelayannya banyak, dan ondel-ondel, dia jadi asisten pribadi Malin, pakai kemeja batik dan kacamata hitam. Walau sering salah naik lift dan nyasar ke dapur hotel, ondel-ondel tetap setia mendampingi sahabatnya. Puncak kejayaan Malin adalah saat dia menikah dengan seorang wanita bangsawan. Wanita ini bukan cuma cantik dan anggun,
tapi juga anak pejabat kaya raya pemilik perkebunan teh di 7 bukit. Pernikahannya mewah, ada pesta di atas kapal, kembang api, dan orkes dangdut megah. Ondel-ondel jadi MC sekaligus pengawal pribadi. Dia bahkan sempat nyanyi lagu, bukan boneka, sambil joget di atas papan seluncur di kolam renang pesta. Semua tamu tertawa, kagum, dan ikut bersorak. Namun di balik semua kegembiraan itu, ondel-ondel mulai merasa resah. Ia perhatikan ada perubahan kecil dalam diri Malin. Bukan cuma dari cara dia berpakaian atau bau parfumnya yang mendadak seperti jeruk lemon Arab, tapi juga dari sikapnya. Malin mulai jarang bicara tentang ibunya. Ia juga menghindari topik kampung halaman. Bahkan saat ondel-ondel mengusulkan untuk pulang dan menjenguk sang ibu, Malin cuma menjawab datar, "Nantilah, Del. Gua sibuk. Emak gua pasti ngerti." Ondel-ondel mulai sedih. Ia tahu, di balik semua kesuksesan itu, ada ibu tua yang masih menunggu di kampung. Masih bangun pagi buat jualan gorengan, masih pakai daster lama yang dijahit sendiri, masih menyebut nama anaknya di setiap doa, berharap suatu hari anak itu kembali, membawa kabar bahagia dan pelukan hangat. Tapi yang didapat hanyalah sepi, dan cerita dari tetangga kalau anaknya sekarang udah jadi orang besar yang sibuknya ngalahin presiden. Dan begitulah, di tengah kemewahan, tawa, dan sorotan kamera pesta bangsawan, ondel-ondel berdiri di sudut, memegang gendangnya pelan. Ia tersenyum, tapi matanya berkaca-kaca. "Lin," bisiknya dalam hati, "gua harap lu masih ingat, kita dulu cuma anak kampung. Kita punya impian. Tapi yang paling penting dari impian itu adalah pulang." Setelah bertahun-tahun hidup di kota pelabuhan dengan segala kemewahan dan hingar-bingarnya, akhirnya tiba juga saat yang ditunggu-tunggu oleh ondel-ondel, mereka pulang kampung. Tapi eits, tunggu dulu. Keputusan ini bukan datang dari Malin loh. Ondel-ondel yang maksa, ngotot, dan bahkan sampai mogok joget selama 2 minggu penuh. Setiap kali Malin nyuruh tampil di pesta orang kaya, ondel-ondel cuma duduk diam sambil nyetel lagu Bunda, versi remix DJ. Wajahnya sendu, matanya kosong, dan gendangnya ditaruh di kepala kayak topi anti kecewa. "Lin, lu tuh udah kaya, udah nikah, udah punya toko, kapal, dan koleksi sandal hotel dari seluruh dunia. Tapi emak lu, dia masih masak sendiri, makan sendiri, dan doa tiap malam sambil mandangin bulan yang dia pikir itu lu di atas sana. Kita pulang, Lin. Atau gua sumpahin gendang ini jadi alarm yang bunyinya tiap jam 2 pagi. Kata ondel-ondel dengan suara penuh tekad dan sedikit ancaman. Akhirnya Malin menyerah. Mereka pun bersiap-siap untuk perjalanan pulang ke kampung halaman. Malin sempat ingin pakai jet pribadi, tapi ondel-ondel bilang, "Jet nggak bisa mendarat di sawah belakang rumah mak lu, Bang." Jadi mereka naik kapal besar milik Malin, lengkap dengan rombongan pelayan, asisten, dan 1 koper penuh isian oleh-oleh seperti bedak mahal, selimut listrik, dan snack impor yang dibungkus plastik warna emas. Ondel-ondel juga bawa gendang kesayangannya, plus kamera instan buat dokumentasi nostalgia. Setibanya di pelabuhan kecil kampung mereka, warga langsung heboh. Anak-anak lari-lari sambil teriak, "Wah, Malin pulang. Malin jadi bos besar." Para ibu-ibu pakai daster sambil lari ke dermaga, sebagian lupa narik jemuran. Bapak-bapak nyaris jatuh dari kursi ronda saking kagetnya. Tapi yang paling heboh adalah emak Malin. Beliau hampir jatuh dari tangga rumah panggung waktu dengar kabar itu. "Anak emak pulang? Ya Allah." Akhirnya, gumamnya, sambil buru-buru pakai bedak dingin dan nyisir rambut dengan garpu karena sisirnya hilang sejak 2008. Namun, saat rombongan Malin turun dari kapal, semuanya terasa aneh. Malin berjalan di depan dengan baju mewah dan kacamata hitam segede tutup panci. Di belakangnya, ondel-ondel jalan sambil bawa gendang dan kipas angin mini. Emak Malin langsung lari pelan dengan kaki gemetaran, memeluk anaknya yang ia rindukan bertahun-tahun. Tapi apa yang terjadi? Malin mundur 2 langkah. Dia memandang ibunya dari ujung kaki sampai ujung kepala. Wajah ibunya penuh keringat dan debu jalanan, bajunya lusuh, dan tangannya masih kasar bekas cuci piring dan ngupas kelapa. "Maaf, Bu, saya rasa ibu salah orang," kata Malin sambil senyum kaku. Ondel-ondel yang baru mau ngasih kipas langsung nyaris ngejatuhin gendang. Suasana hening. Warga saling pandang, anak-anak berhenti main petasan, dan ayam tetangga mendadak diam. Emaknya sok.
Matanya berkaca-kaca. Tangannya yang tadi memeluk sekarang menggantung lemas. Lin, ini emak. Nak, emak yang dulu ngantar kamu ke pelabuhan. Emak yang selalu nulis nama kamu di tiap doa. Emak yang nyisihin tempe paling gede buat kamu meskipun kamu udah jauh. Tapi Malin tetap menatap kosong, lalu membalikkan badan. Maaf, saya tidak kenal perempuan ini. Tolong jaga jarak. Saya ini tokoh masyarakat, bukan anak kampung. Ondel-ondel langsung maju, berdiri di antara Malin dan ibunya. Dia menatap sahabatnya itu dengan mata berkaca-kaca. Malin, lu gila ya? Itu emak lu, Lin, yang ngasih makan lu dari kecil, yang ngelus kepala lu waktu sakit, yang rela jual kalung satu-satunya cuma buat beliin kamu tiket kapal waktu dulu. Tapi Malin tetap cuek. Dia malah panggil pelayannya buat angkat koper. Ondel, jangan lebay. Lu kerja sama gua, bukan jadi penceramah. Udah, ayo balik ke kapal. Tanpa bisa dibendung, air mata ondel-ondel tumpah. Bukan air mata biasa, tapi air mata yang bikin gendangnya bunyi sendiri. Dung dung dung, kayak sirene patah hati. Dia mendekat ke Ibu Malin, mengelus pundaknya dengan tangan kayu yang biasanya cuma buat goyang. Bu, saya minta maaf. Saya nggak nyangka Malin bisa jadi sejahat ini. Saya ikut nyesel, Bu. Ikut kecewa, padahal saya temenin dia dari nol. Saya pikir dia cuma berubah gaya, ternyata hatinya juga berubah. Ibu Malin terdiam. Langit mendadak mendung. Angin laut mulai berhembus pelan, dan daun-daun kering dari pohon kelapa berjatuhan seakan ikut menangis. Emak Malin memejamkan mata, menarik napas dalam, lalu menatap anaknya yang mulai menjauh sambil melambaikan tangan ke fans bayaran yang disuruh tepuk tangan. Kalau begitu, Lin, dengar ini baik-baik. Kalau kau sudah lupa siapa dirimu, kalau kau sudah tega buang emakmu sendiri, biarlah alam yang mengingatkanmu. Tiba-tiba petir menyambar, langit menggelap, dan brak, tanpa ada yang sempat menahan, kilat menyambar kaki Malin yang berdiri di dermaga. Kakinya langsung berubah jadi batu. Malin panik. Apaan nih? Saya belum bayar angsuran rumah. Tapi sebelum bisa lari, seluruh tubuhnya berubah perlahan jadi batu. Tangan, dada, leher, bahkan rambut belah tengahnya. Ondel-ondel menjerit sambil peluk gendangnya. Malin, gua nggak sanggup. Malin pun membatu. Dalam posisi berdiri dengan tangan masih nunjuk ke fans bayaran. Warga pun terdiam, lalu mulai mengangkat ondel-ondel yang pingsan sambil berdiri. Emaknya menatap batu itu dengan tangis yang tak bisa dibendung. Maafin emak, Lin, emak gak bisa lihat kamu seperti ini, tapi mungkin ini yang terbaik. Setelah Malin berubah menjadi batu, suasana di dermaga kampung langsung berubah. Warga kampung yang tadinya heboh kini diam terpana. Anak-anak yang biasanya berlari-lari dan bermain layangan berhenti seketika. Matanya menatap batu besar yang dulu adalah Malin. Ondel-ondel yang sempat pingsan, sekarang mulai sadar. Dia mengusap wajahnya dengan tangan kayunya, lalu menarik napas panjang. Ini beneran, ya? Temen gua, Malin, beneran jadi batu? Gumam ondel-ondel sambil memegang gendangnya yang kini seakan menjadi saksi bisu tragedi itu. Rasa sedih langsung membanjiri hati ondel-ondel. Tapi sebagai sahabat sejati, dia tahu dia harus berbuat sesuatu. Dengan tenaga seadanya, ondel-ondel mengangkat batu Malin yang beratnya tentu saja luar biasa. Dia bawa ke sebuah tempat yang tak jauh dari dermaga, tempat yang kelak akan dikenal sebagai Museum Batu Malin Kundang. Ondel-ondel mengatur batu Malin agar berdiri tegak dan dikelilingi bunga-bunga dan doa-doa dari warga. Setiap hari, ondel-ondel datang ke sana, membawa gendangnya, lalu menabuh lagu sedih versi ondel-ondel, sambil mengingat kenangan-kenangan konyol mereka berdua saat merantau dulu. Kadang dia cerita ke anak-anak kampung tentang Malin, si pemuda miskin yang berani bermimpi besar, walau pada akhirnya lupa daratan. Tapi jangan kira ondel-ondel cuma sedih-sedih aja. Dia juga selalu sisipkan humor dalam setiap kunjungannya. Suatu hari, dia bilang, kalau Malin jadi batu, berarti gua bisa jadi gendang yang hidup dong? Bisa joget tiap hari, nggak capek, dan nggak pernah sakit. Anak-anak di kampung langsung ngakak. Bahkan bapak-bapak yang tadinya serius pun ikut tersenyum. Selain itu, ondel-ondel rajin mengajak warga buat datang ke museum batu itu, supaya tidak lupa akan kisah Malin Kundang yang penuh pelajaran berharga.
Ia juga mengadakan lomba, joget gendang bersama ondel-ondel, setiap minggu, supaya semua tetap semangat dan tidak sedih terus-terusan. Ondel-ondel percaya, kalau hati tetap ceria, semua kesedihan pasti bisa terobati. Terkadang, ondel-ondel juga menuliskan surat buat Malin yang membatu, meskipun tentu saja surat itu tidak pernah dibalas. Dalam suratnya, ondel-ondel menulis, "Lin, jangan lupa kita dulu teman yang selalu kerja sama. Kalau kamu sudah baikan sama emak, mungkin batu ini bisa berubah lagi jadi manusia. Aku tunggu kabar baik dari kamu. Jangan lama-lama jadi batu ya." Warga pun jadi makin semangat menghargai orang tua dan tidak sombong pada siapapun, karena mereka belajar dari Malin dan ondel-ondel. Kisah ini jadi pengingat manis tentang pentingnya rasa hormat, cinta, dan persahabatan yang tak lekang oleh waktu. Waktu terus berjalan. Kampung kecil itu jadi terkenal karena kisah Malin Kundang yang berubah jadi batu, dan tentu saja berkat ondel-ondel yang setia menemani kisahnya. Turis dari berbagai daerah datang buat lihat batu Malin, dan tak jarang mereka minta ondel-ondel untuk joget di depan batu itu. Ondel-ondel pun gak pernah menolak. Dengan gaya khas dan gendangnya yang berdentam ceria, dia menghibur sambil menyisipkan pesan moral. Ondel-ondel juga mulai bikin vlog dan channel YouTube kecil-kecilan tentang kisah Malin Kundang, persahabatan mereka, dan pentingnya menghormati orang tua. Dia bahkan sering mengunggah video lucu tentang kehidupannya sebagai gendang hidup, lengkap dengan tutorial joget ondel-ondel dan tips menjaga hati agar tetap rendah hati. Channelnya pun makin hari makin rame. Banyak yang komentar kocak dan mengirim sholawat serta cerita dari daerah mereka masing-masing. Setiap bulan, warga kampung bikin acara, Hari Malin Kundang dan ondel-ondel, sebagai bentuk penghormatan sekaligus hiburan. Acara ini selalu ramai dengan berbagai pertunjukan, mulai dari tari ondel-ondel, drama singkat tentang kisah Malin, sampai lomba joget dan lomba makan kerupuk. Ondel-ondel jadi bintang utama yang selalu dinanti-nanti, meskipun dia sering protes karena gendangnya suka kehabisan tenaga di tengah acara. Meski Malin sudah menjadi batu, namanya tetap hidup di hati semua orang. Kisahnya menjadi pengingat bahwa sukses dan kaya raya tidak akan bermakna jika kita lupa asal-usul dan keluarga. Ondel-ondel, sebagai sahabat yang tak pernah meninggalkan Malin, mengajarkan kita bahwa setia kawan dan rasa hormat pada orang tua itu adalah kunci kebahagiaan sejati. Bahkan dalam bentuk batu sekalipun, Malin tetap mengingatkan kita untuk rendah hati. Nah, buat kalian yang nonton sampai sini, jangan lupa ya tulis sholawat untuk Nabi Muhammad SAW dan keluarganya di kolom komentar. Juga jangan lupa tulis dari mana asal kalian. Komen kalian bakal bikin kita makin semangat bikin cerita seru dan lucu lainnya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe supaya gak ketinggalan kisah gokil berikutnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Tetap semangat, tetap rendah hati, dan jangan lupa sayang sama emak kalian.